Proyek UAS kali ini berjudul Diskusi Ketahanan Energi Indonesia Antara Kedaulatan Transisi dan Masa Depan. Disclaimer ya, video ini hanya video diskusi yang dimana digunakan sebagai pemenuhan proyek UAS mata kuliah politik dan kebijakan energi. Video ini tidak ditujukan untuk menyinggung kali ini kita akan membedah satu topik yang sangat dasar bagi masyarakat ini, yaitu ketahanan energi. Bukan pada soal apakah kita dapat bertahan atau kita dapat berjalan. Ketahanan energi ini menyangkut kedaulatan ekonomi, daya saing industri, stabilitas nasional, dan bahkan posisi geopolitik kita yang sedang berlangsung di Eropa. Nah, sekarang kita bicara ketahanan energi. Berdasarkan data Kementerian ESDM dan BPS, Global Energy Demand Indonesia pada tahun 2024 masih didominasi oleh batu bara, yaitu sebesar 40,27%, dan ekonomi sebesar 28,82%, kemudian gas bumi sebesar 16,17%, lalu energi baru terbarukan atau EBP sebesar 11,65%. Sementara itu, pada tahun 2024, Indonesia sendiri mengimpor minyak senilai 36,3 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini hampir 5 kali lipat dari nilai ekspor ini yang hanya mencapai 6,9 miliar dolar. Nah, di sisi lain kita bahas mengenai potensi energi terbarukan atau ENB yang sangat besar di Indonesia. Data ESDM menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi ENB sebesar 3.667 gigawatt. Tapi yang baru termanfaatkan baru sekitar 0,4% saja atau sekitar 15,4 gigawatt. Nah, pertanyaannya adalah dengan kondisi ini, apakah Indonesia benar-benar memiliki ketahanan energi atau kita hanya memiliki ketahanan karena batubara kita melimpah, sementara untuk minyak kita harus terus ada yang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sudah hadir bersama saya pakar Afrika Tsunami, ada Maria sebagai pakar fosil energi, kemudian ada Mbak Boris sebagai pakar bioenergi, kemudian ada Bu Kimardi sebagai pengamat politik dan kebijakan, lalu kemudian ada Mbak Yosi sebagai akademisi. Oke, kita masuk dengan topik ketahanan energi Indonesia antara kedaulatan, transisi, dan ekonomi. Oke, untuk yang pertama saya mau membuka pertanyaan, di mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mendasar. Kita sering mendengar istilah ketahanan energi, tapi apa sih sebenarnya ketahanan energi? Untuk pertanyaan ini mungkin saya berikan kepada Mbak Ibu. Tentu ketahanan energi itu konsepnya memiliki empat dimensi utama. Yang pertama ada availability yang merupakan ketersediaan sumber energi. Kedua ada accessibility yaitu ketersediaan sumber energi. Ketiga ada affordability yang merupakan keterjangkauan harganya. Dan keempat adalah accessibility atau apakah energi itu diterima secara lingkungan dan sosial. Nah, kalau kita ukur berdasarkan keempat dimensi itu, hasilnya tidak seragam. Dari sisi batubara, kita memang memiliki cadangan yang kuat, yaitu pada batubara Indonesia yang mencapai 31,96 miliar ton pada tahun 2024 yang mencapai 97,96 miliar ton dengan total sumber daya mencapai dengan total sumber daya batubara yaitu sekitar 97,36 miliar ton. Produksi kita bahkan menembus rekor 836 juta tahun 2024, menjadikan Indonesia produsen batubara nomor 3 terbesar di dunia. Tapi dari sisi minyak ini ceritanya berbeda sekali. Produksi minyak kita terus turun karena lada kita sudah semakin kuat, sudah menjadi net importer minyak sejak 2003. Ini
Kementerian ini ketahanan energi yang tadi Mbak Dia gambarkan itu sebenarnya itu untuk jangka pendek ya, jangka panjang ini tidak tergambarkan gitu Mbak Dia. Jadi oke, kita Indonesia itu memang banyak batu baranya di Indonesia, tapi Mbak Dia harus tahu dan data yang sudah terlampir sebenarnya batu bara banyak, tapi minyak itu masih sedikit gitu. Nah jadi kita perlu tahu sebenarnya minyak sebesar 53,4 ton itu kita impor di tahun 2024. Jadi setiap kali ada konflik geopolitik seperti sekarang itu seperti perang yang ada di timur ya, dari timur itu harga minyak terlebih di Indonesia itu menjadi lebih melonjak naik gitu kan. Nah, jadi APBN kita harus tetap bertahan. Jadi ketahanan itu bukan termasuk ketahanan menurut saya, itu malah jadi ini adalah ketergantungan gitu. Jadi kita harus menggarisbawahi bukan ketahanan tapi ketergantungan. Nah, seharusnya ketahanan yang perlu kita ambil, ketahanan yang perlu kita capai itu adalah melalui verifikasi bahwa energi terbarukan ya. Karena kita ini energi surya kita ini kan besar, kemudian sudah sebesar 3.200 gigawatt kan. Nah, geothermal kita itu menyimpan sekitar 40% cadangan panas bumi dunia. Nah, sedangkan bioenergi dari limbah sawit dan pertanian potensinya 57 gigawatt ya Mbak. Jadi kita bisa lah, kita bisa membuat hal-hal yang tadi itu menjadi lebih tertahan untuk ke depannya. Tapi semua itu justru Indonesia nggak pernah menyentuh gitu. Itu yang sebenarnya tanggapan saya. Kalau menurut saya dari segi pandang umum dan regulasi, masalah ketahanan energi Indonesia sebenarnya bukan hanya masalah di sini saja, bukan masalah di sumber daya atau teknologi, ada masalah di government yang saat itu. Pada undang-undang minyak dan gas bumi dan energi dalam nomor 22 tahun 2004 sudah bertahun-tahun wacana pembentukan, namun sampai sekarang ini belum ada yang selesai. Investor dulu migas menjadi ragu karena kepastian hukum yang lemah. Akibatnya eksplorasi baru minim, produksi minyak stagnan dan ketergantungan impor makin besar yang seperti yang dilakukan di luar. Di sisi lain, kebijakan Indonesia juga sering berubah dari energi surya pernah naik lalu turun lagi. Ini membuat investor energi kecil tidak sangat nyaman masuk. Berarti jadi kalau kita perlu banyak tapi jadi potensi yang besar, namun masih juga dengan kondisi seperti itu, apakah Indonesia sebenarnya sangat energi saya mau dari kita Saya punya ketahanan, tapi kedepannya terus kita kembangkan melalui teknologi yang lebih baik lagi. Jadi mau nggak mau atau perlu dikembangkan lagi seperti itu. Kalau tadi yang saya katakan dari sisi ekonomi energi kita ada dari sisi karena kalau bergantung pada satu komoditas saja. Energi kita sekarang dalam keadaan transisi yang selesai dengan inilah titik kritis yang harus dikelola Indonesia. Baik, kita masuk kepada kita memahami dulu mengenai batubara. Karena batubara ini merupakan komoditas yang paling berproduksi. Karena di satu sisi batubara ini menjadi tulang punggung industri nasional dan juga sebagai penyumbang devisa yang besar. Tapi di sisi lain menjadi sebuah keterlambatan dari sisi transisi energi. Berbicara mengenai batubara, saya mau bertanya kepada Mbak Diani sebagai pakar bagaimana Kita bicara tentang ekonomi Indonesia dan menunjukkan Indonesia itu telah melakukan ekspor sekitar 555 juta batu bara sampai 2024 dan sekitar 30 sampai 30% itu merupakan produksi dari masa total. Jadi dengan kata batu bara ini menjadi sumber penerimaan APBN besar
baik dari segi internasional maupun dari segi nasional. Kita membutuhkan batubara ini kan kebutuhan di PLTU lah ya, disokkan ke 230 juta konsumsi Indonesia. Kalau misal PLTU batubara kita stok, dari mana sumbernya kita dapatkan? Kalau kita pakai EBT, itu mampu menyumbang sekitar 15 megawatt yang nantinya itu tidak cukup banyak waktu bahkan di satu negara kita. Dan juga kalau misalnya pakai EBT ini teknologi penyimpanan ini masih sangat karena termasuk agar keberhasilan sebagai lanjutan kerja. Jadi batubara ini bukan dikembangkan, tapi batubara ini dikembangkan karena untuk pemerintah agar dapat menjangkau banyak teknologi sampai nantinya kita siap pindah dari batubara ke energi terbarukan. Baik, saya izin menanggapinya, Mbak Dea. Sebenarnya jembatan yang Mbak Dea bilang itu bukan jembatan yang tidak punya umum ya, tapi namanya itu adalah jalan buntu, Mbak Dea. Jadi seperti ini, kita boleh lihat data yang sudah pemerintah buat dan data yang sudah kementerian buat seperti itu. Nah, target bauran EBT di tahun 2023 itu ada sekitar 23% berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014. Nah, kita perlu tahu dan semua rakyat Indonesia sudah tahu realisasinya apa? Hanya 15,5% di tahun 2025. Nah, dengan data tersebut kita sudah tertinggal jauh kan dari target yang sudah ditargetkan sendiri gitu, Mbak. Jadi kenapa bisa begitu? Karena salah satu alasannya ya karena investasi gitu, investasi kebijakan, kualitas anggaran dan terus itu diarahkan ke batubara seperti itu. Sementara EBT itu diberlakukan seharusnya diberlakukan sebagai pelengkap prioritas seperti itu kan. Nah, saya mau tegaskan ini adalah soal emisi. Nah, untuk sektor energi sendiri itu menyumbang 49% emisi karbon Indonesia. Nah, batubara saja itu menyumbang 68% dari total pembangkit listrik kita. Kalau terus kita pakai narasi batubara adalah jembatan, menurut saya itu adalah untuk sampai kita di tahun 2030 pun dengan emisi yang jauh melampaui komitmen kita dalam JNTP itu, yaitu pembatasan emisi sektor kelistrikan maksimal 290 juta ton. Jadi itu menurut saya bukan hal yang seharusnya diberlakukan seperti itu. Ada dimensi yang jarang disebut, yaitu soal pembinaan power plant atau pembangkit listrik tenaga batubara. Ini pembangkit listrik yang memiliki kuasa besar untuk kepentingan operasional mereka sendiri. Dalam negosiasi JTP terungkap bahwa kapasitas power plant ini bisa mencapai 30 GW pada 2030. Ini di luar kontrol maksud pemerintah karena mereka bukan bagian dari jaringan dari PLN. Jadi bahkan ketika pemerintah berkomitmen merembel ke publik, emisi dari sektor industri bisa terus meningkat. Ini masalah governance yang serius dan belum ada solusi regulasi yang keras. Saya ingin menambahkan dari perspektif sosial ekonomi yang sekarang sudah dilupakan. Saat ini ada orang bekerja di sektor pertambangan, batubara dan industri terkait. Mulai dari penambang, struktur, pekerja kelautan hingga usaha kecil di sekitar kawasan tambang melakukan dilakukan. Dilakukan kelautan tanpa program alih operasi yang memadai. Daerah-daerah seperti Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi bisa mengalami krisis ekonomi lokal yang terus serius. Justru energi transisi atau transisi yang berkeadilan ini bukan hanya slogan, tetapi ini kebutuhan nyata. Kita harus memastikan bahwa orang-orang yang selama ini hidup dari batubara yang punya jalan keluar yang layak sebelum kita tutup keran batubaranya. Saya setuju dengan pernyataan dari Mbak Yosi bahwa salah satu hal yang perlu kita paham. Karena di Indonesia ini seringkali Indonesia ditekan stop batubara segera beralih ke energi bersih. Yang batubara banyak memainkan energi di Indonesia. Artinya
Jadi gini Mbak Yosi dengan Mbak Dea ya. Saya paham maksudnya dari penjelasan tadi. Tapi saya boleh berargumennya Mbak. Jadi seperti kalau kita bercerita ya tentang keadilan, kita terus menerus cerita tentang keadilan, tapi krisis iklim itu tidak menunggu gitu cerita keadilan ini gitu. Jadi perlu kita tahu lah di Indonesia ini banjir besar, gagal panen, kenaikan permukaan laut gitu kan. Artinya itu apa? Artinya itu semua itu udah terjadi dari sekarang gitu. Dan rakyat Indonesia yang paling berdampak gitu. Nah jadi untuk menjaga ketahanan nasional ini dengan ketahanan pangan, ketahanan air, bisa kita mulai lah dengan dari ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan wilayah pesisir. Seperti itu Mbak Dea dengan Mbak Yosi. Itu menurut pandangan saya sebenarnya. Buat ini sebenarnya sama valid ya. Jadi dari investasi baik itu dari energi maupun dari bioenergi. Batu bara ini memang merupakan tulang punggung ekonomi dari sisi kita pada ini, tapi tergantung ada jangka panjang juga memiliki risiko yang besar. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama pembuatan atau si batu bara ini akan terus berlangsung? Apakah yang sedang kita bangun di ujung bakal tersebut? Lalu kita beralih ke minyak bumi. Setelah kita bahas mengenai batu bara, kita beralih ke minyak bumi. Saat ini merupakan saat di mana Indonesia tergolong ke dalam kondisi yang rentan terhadap energi untuk ketahanan energi nasional. Nah, dari sudut pandang kebijakan dan hukum, Mas ini bagaimana kondisi kita saat ini sebagai seberapa bawah posisi kita harus. Kalau menurut saya Mbak Sri, menurut saya sangat bawah karena pada tahun 2004 nilai kerugian kita mencapai 36,3 miliar dolar US, sementara ekspor hanya 6,9 miliar dolar. Defisit perdagangan minyak kita sekitar 9 miliar dolar. Itu beban devisa yang sangat besar setiap tahunnya. Dan ini bukan masalah yang tiba-tiba. Produksi minyak kita terus menurun sejak tahun 1990-an karena ladang-ladang tua tidak tergantikan oleh tumbuhan-tumbuhan baru. Kurang ada eksplorasi selama bertahun-tahun membuat kita tidak punya cadangan segar. Presiden Prabowo sendiri sudah menyatakan ambisi agar Indonesia tidak impor BBM lagi. Tapi tantangan sangat besar, kebutuhan dalam negeri sekitar 1.600.000 per barrel tiap hari. Sementara lifting kita hanya sekitar 605.000 barrel per hari di tahun 2020. Memang kalau masalah impor ini kita berdominasi karena untuk internasional juga kalau kita kita itu belum ada semua bagus untuk mengolah minyak mentah yang kita hasilkan, apalagi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jadi memang kita tidak hanya impor minyak mentah, tapi kita juga melakukan impor BBM, solar, bensin, ya memang nilainya jadi mahal gitu. Jadi masalah ini memang sudah lama terjadi ya. Jadi kita memang butuh pembangunan yang baru untuk investasi jangka panjang. Dan pembangunan kilang ini juga sudah direncanakan gitu Pak. Tapi memang penyelesaiannya ini masih cukup mundur dan belum dilakukan. Oke baik, terima kasih Pak. Untuk Mas Rifki dengan Mbak Dea tadi, nah dari argumen Mas Rifki dengan Mbak Dea itu adalah sebetulnya argumen yang terkuat ya untuk saya bahas bioenergi ini. Khususnya itu adalah biodiesel, yang dimana kita tahu program B35 yang sekarang lagi dijalankan ya. Perlu diketahui untuk penonton semuanya ya, kalau misalnya B35 ini adalah 35% campuran biodiesel yang berbasis minyak sawit dalam solar. Nah, sudah terbukti mengurangi impor solar secara signifikan. Jadi untuk produksi biodiesel ini meningkat 6% di tahun 2024 yang lalu. Pemanfaatan biomasa ini terjadi di sektor industri ya, yang dimana mencapai 20,73 juta ton. Dengan adanya program biodiesel yang dilakukan pemerintah ini, itu bukan hanya mengurangi emisi, tapi perlu kita ketahui ini juga
dan kita bayangkan kita sudah ada di B40 atau B50 gitu. Pengurangan impor solar tadi itu sudah sangat masif dan langsung berdampak pada neraca perdagangan kita, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi bioenergi itu memang sangat penting dan sangat menjanjikan dalam konteks ketahanan minyak. Tapi kita juga harus jujur soal kompleksitasnya. Dia bisa berbasis sawit menghadapi tekanan dari pasar internasional. Uni Eropa misalnya pernah mempersoalkan biodiesel sawit Indonesia dalam kerangka kebijakan energi hijau atau energi hijau mereka. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal geopolitik komoditas. Selain itu, kalau semua akan diarahkan untuk sawit sebagai bahan bakar, ada potensi konflik dengan ketahanan pangan dan lingkungan. Di mana ini perlu perencanaan yang sangat matang dilakukan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Yosis dari tanggapannya. Jadi gini, bukan semata-mata itu semuanya bioenergi itu dari sawit ya. Itu bukan seharusnya Indonesia itu tanami sawit, bukan. Nah, kita Indonesia ini tuh kaya akan alam loh. Kita itu punya limbah pertanian, limbah peternakan, sampah organik yang ada di perkotaan. Artinya itu semua itu bisa dijadikan biogas atau biomasa gitu. Nah, contoh kecilnya itu ada di Jawa. Jawa itu di sekitaran lingkungan Jawa ya. Potensi biogas dari peternakan bisa mencukupi untuk energi memasak. Kita ada energi memasak di jutaan rumah yang ada di pedesaan gitu. Itu bukan proyek yang besar, tapi itu sebagai proyek yang besar butuh investasi yang besar juga gitu kan. Ini kita bisa mulai dari skala-skala komunitas seperti itu. Kita mulainya gitu. Tanggapan saya. Berbicara mengenai PBB, Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar. Surya sekitar 3.294 gigawatt, surya geothermal komposisinya adalah minyak, kemudian angin sebesar 155 gigawatt, juga hidro sebesar 95 gigawatt. Tapi yang baru terpasang atau baru termanfaatkan adalah sekitar 13,4 gigawatt. Kalau dari Babon ini kenapa baru terpasang sekitar 15,4 gigawatt yang memiliki potensi yang lebih besar? Oke, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi seperti saya menjawab ya, ada beberapa hambatan yang secara struktural yang perlu kita hidup dan kita akui. Nah, pertama itu masalah geografis. Untuk Indonesia itu ada sekitar 17.000 pulau yang dimana itu membangun jaringan transmisi yang menghubungkan potensi energi dari Kalimantan atau Papua dengan pusat konsumsi di Jawa. Itu sangat mahal dan sangat kompleks gitu secara teknis gitu. Kita bukan mempermasalahkan Jawa atau gimana ya. Jadi kedua itu ada masalah ketidakcocokan lokasi. Nah, ini sangat krusial sebenarnya ketidakcocokan lokasi ini. Karena pusat konsumsi listrik terbesar itu ada lagi-lagi di Jawa hingga Bali gitu. Karena potensi masyarakatnya memang besar di sana gitu kan. Tapi potensi surya terbesar ada di Nusa Tenggara. Itu sebagai potensi hidro di Papua dan Kalimantan. Nah, yang ketiga itu adalah masalah intermitensi. Itu intermitensi adalah energi surya dan angin tidak bisa diprediksi dan tidak bisa disimpan dengan mudah. Kita butuh teknologi penyimpanan energi berupa baterai yang berskala besar gitu. Nah, yang dimana nantinya itu harganya masih sangat tinggi walaupun harga kerennya itu terus-menerus turun gitu. Nah, itu pengalaman saya. Pernyataan dari Mbak Glory ini yang saya maksud tadi, kalau energi terbarukan itu kan nggak bisa dalam 1 atau 2 dekade, tapi kalau proyek
Kalau menurut saya, Mbak, dan saya masuk dari sisi kebijakan dan RUU PDMPMN 2025 sampai 2034, pemerintah sudah merencanakan membagi PPT yang signifikan, tapi masalahnya ada di implementasi. Indonesia sudah menangani GETP, yaitu yang di G20 Bali 2022. Komitmennya adalah mendapatkan 20 miliar dari dolar. Regulasi EDP harus konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Dan kita dari rekan politik jangka pendek yang bisa merencanakan strategi energi untuk sampai 30 sampai 50 tahun ke depan. Kita sudah sampai pada sesi akhir. Nah, sesi hari ini memiliki pandangan dari masing-masing pakar yang kita hadirkan di sini. Nah, sebelum saya tutup, saya minta pada masing-masing Bapak dan Mas untuk memberikan satu pernyataan penutup. Mungkin dimulai dari Mbak Glory. Transisi energi bukan pilihan antara hijau atau fosil, melainkan suatu bagaimana mengelola transisi itu secara rencana adil dan realistis. Kalau dari saya ya biar disebutkan Mbak Glory, kalau Indonesia memang perlu melakukan pengolahan transisi energi secara bertahap dan berkelanjutan, di mana negara ini masih akan tetap menjadi tuan rumah ketahanan energi dan mau tidak mau realistis ini harus kita terima. Tapi kalau memang kita harus investasi sekarang pada hilirisasi batu bara dan pengembangan EBT secara paralel, jangan biarkan idealisme mengalahkan realisme kita. Tapi juga jangan biarkan kenyamanan menghalangi kemajuan yang akan datang. Kalau menurut saya yang pertama itu adanya perubahan undang-undang yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Karena jika tidak berisi undang-undang, investor lainnya bakal tidak masuk ke Indonesia, sehingga tidak ada yang namanya transisi energi. Menurut saya, transisi energi itu bukan di mana program, tapi itu kebutuhan. Jadi kita harus berkeadilan. Di sini yang dimaknai dalam dua arah. Adil bagi generasi sekarang dan jangkaunya dan lapangan kerja yang adil bagi generasi yang akan datang. Baik, sekian adalah diskusi yang kita bawakan pada hari ini. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan, memberikan manfaat dan semoga ketahanan energi nasional Indonesia untuk bertahan. Baik, saya Sri Gersang, demikian diskusi kali ini. Kami